di-share lagi ya. Oke. Oke, kita mulai. Pak Sukro sudah hadir, Bu Kadis, Bu Nadiana, apa sudah di sini sudah ada tapi Hadir Bu, hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung Selamat datang Bu. Terima Bu kasih. Nadiana. Ya, sama-sama. Oke. Saya mohon izin Bu Nahdiana, Pak Sukro, Bapak Ibu dosen, dan Bapak Ibu alumni dan Bapak Ibu guru yang sudah hadir. Terima kasih sudah hadir dalam pertemuan ini. Beberapa mungkin dari MGMP Kimia silahkan bergabung gitu ya. Alhamdulillah kita akhirnya bisa terlaksana temu alumni. Di sini kebetulan kita menggunakan webinar, jadi jika Bapak Ibu ingin videonya, kemudian suaranya terdengar, bisa raise hand sehingga Bu Ella sebagai host bisa approve gitu. Karena yang muncul di sini yang bisa video dan raise hand hanya panelis, tapi bisa diubah. Sebelumnya kita mulai dulu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum Bu Nahdiana dan Pak Sukro menyampaikan paparan. Jadi terkait dengan kegiatan ini sekaligus terkait dengan alumni. Sebentar supaya mungkin lebih jelas. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai acara hari ini. Jadi alhamdulillah Pak Sukro memfasilitasi sebagai ketua alumni dan posisi saya di sini sebagai Korprodi Pendidikan Kimia. Pada hari ini kita berhasil mengadakan pertemuan biarpun secara online ya. Jadi rencananya adalah secara offline bisa bertemu Bapak Ibu sekalian, namun karena terbatas kita lakukan secara offline. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal pada hari ini karena waktunya memang sebenarnya terbatas. Jadi mohon jika memang nanti ada lebih sedikit gitu waktunya, mudah-mudahan tidak keberatan karena dua narasumber kita ini luar biasa ya, bisa meluangkan waktunya. Jadi jika ada diskusi yang mungkin sangat penting dan sebagainya bisa disampaikan dalam forum ini. Jadi ada 3 inti saja, mungkin nanti lain waktu kita lebih rileks lagi, lebih santai gitu ya, karena reunian gitu ya, tapi kalau hari ini kita lebih fokus kepada bagaimana kita menyampaikan beberapa hal terkait dengan guru profesional gitu ya, temanya guru profesional dan berkarakter. Selanjutnya hari ini sebenarnya ini saya ambil pada jam 1 tadi ya, 135. Ternyata sampai saat ini tadi sudah 200 lebih Bapak Ibu, jadi ada guru yang Bu Nahdiana sampaikan di MGMP Kimia, alhamdulillah bergabung. Kemudian saya lihat ada angkatan dari 1985 gitu ya. Dan kalau dihitung sebenarnya alumni kita itu sampai 2000, kalau UNJ dan IKIP digabung itu saya dan Bu Maria hitung tuh ada 2000 orang, luar biasa. Dan mudah-mudahan ke depan akan ada silaturahim lagi dan pengembangan kompetensi dan kontribusi dari alumni ataupun dari prodi gitu ya terhadap pengembangan kompetensi guru. Kedengeran suaranya? Ya, jelas. Jelas. Okay. Kemudian saya dan Pak Sukro berusaha mengumpulkan database sehingga karena saat ini yang ada di Telegram itu sekitar 300 orang gitu ya, kalau WhatsApp tidak cukup, maka kami berusaha mengumpulkan beberapa database alumni, mudah-mudahan semakin banyak. Saat ini kurang dari 100 orang yang terdata, jadi mudah-mudahan ke depan mohon bantuannya Bapak Ibu untuk mengisi database, karena ke depan kita mungkin akan rutin mengadakan beberapa kegiatan temu alumni gitu ya, entah prodi yang men-share beberapa hal terkait pendidikan atau hal lain, ataupun Bapak Ibu yang memberikan kontribusi terkait dengan keahliannya masing-masing. Kemudian ini kondisinya saat ini Bapak Ibu, dulu IKIP namanya, saya adalah lulusan UNJ pertama, jadi 1999 itu adalah pertama kali IKIP menjadi UNJ, sehingga saya adalah lulusan pertama karena angkatan 99. Kemudian setelah itu dulu masih ada Pak Sukro sebagai kajur,
Setelah itu Bu Maria sebagai Korprodi Pendidikan Kimia dan Bu Yusmaniar sebagai Korprodi Kimia. Setelah itu akhir tahun lalu digantikan karena Bu Maria sudah 2 kali menjabat, 4 tahun jadi 8 tahun. Selanjutnya digantikan oleh saya sebagai Korprodi S1 Pendidikan Kimia, S1 Kimia oleh Bu Vera, dan kemudian S2 Pendidikan Kimia ada Pak Afrizal di sini juga bergabung bersama kita. Nah, sekarang kami semua pindah ke kampus A, Bapak Ibu. Jadi yang dulu mungkin Sarwahita kali ya Pak Sukro ya. Sarwahita sekarang gedungnya adalah gedung MIPA, jadi silahkan mampir ke kami gitu ya. Nah, kalau dilihat sejarahnya maka 16 Mei yang bertepatan minggu depan adalah Disnatalis UNJ gitu ya, dan UNJ setelah itu ini harusnya 99 ya, setelah itu kita mulai sebagai Universitas Negeri Jakarta. Jadi ada kimia dan ada pendidikan kimia, dan sekarang ada S2 pendidikan kimia, beberapa alumni juga dihasilkan dari S1 pendidikan kimia. Kemudian kami sudah ada jurnal, Bapak Ibu jika ada penelitian dan sebagainya, kami juga ada website, dan kami juga ada YouTube. Jadi beberapa dosen sering membagikan materi, jadi materinya bisa dilihat di YouTube, di channel Prodi, sehingga mudah-mudahan bisa juga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Setelah itu ini beberapa kegiatan yang kemarin-kemarin sudah kami laksanakan. Kami ada angkringan kimia. Jadi ini biasanya seminggu sebulan 2 kali, 2 minggu sekali. Ini berkolaborasi dengan Prodi Kimia. Jadi kami hampir tidak ada batasnya gitu ya, kegiatan bareng-bareng. Dan ini materinya angkringan kimia di luar kimia. Jadi kita nggak belajar kimia lagi gitu. Kalau misalnya belajar kimia, kita saat ini menamakannya menjadi angkringan riset. Di sini Bu Mukti sama Pak Ridwan sudah mengisi, Pak Tono juga sudah mengisi. Mudah-mudahan ke depan ada Pak Sukro, ada Pak Agung, dan dosen-dosen lain bisa mengisi materi terkait dengan pembelajaran kimia atau pendidikan atau konsep kimia secara khusus. Kemudian kami juga tahun lalu sudah mengundang MGMP ya 2 kali tentang miskonsepsi dalam pembelajaran kimia. Kebetulan kami dapat hibah dari Jerman terkait Prof. Barke datang ke Prodi gitu ya, jadi melaksanakan perkuliahan sekaligus pelatihan kepada Bapak Ibu guru di MGMP Jakarta tentang miskonsepsi dan hal-hal lain dalam pembelajaran kimia. Guest lecture ini yang pertama sudah dilaksanakan, yang lingkungan pembelajaran. Silakan Bapak Ibu jika nanti ada next lagi. Nah, ini yang terbaru yang STEM Education ini akan dilaksanakan 16 Mei. Jadi Bapak Ibu siapa yang ingin bergabung silahkan, linknya semua ada di sini dan akan live juga. Ini akan ada 16 Mei, kemudian nanti akan ada lagi sebelumnya juga akan ada profesor lagi, nanti akan di-share juga informasinya. Nah, ini adalah student exchange Bapak Ibu, jadi kami rencananya itu adalah berkolaborasi dengan universitas di Amerika, kemudian di Thailand dan Malaysia. Nah, karena COVID ini akhirnya kami buatnya online. Mungkin tahap akhir nanti kita bisa melakukan secara offline, tapi semuanya dikondisikan. Jadi ada 2 project student exchange, jadi mahasiswa memiliki, calon guru memiliki kompetensi bisa berinteraksi dengan guru-guru lain, calon guru lain bukan hanya di Indonesia. Kemudian ini yang dilakukan Prodi, ini adalah desinfektan. Jadi awal-awal kami membuat desinfektan secara gratis gitu ya sebelum segala sesuatunya di lockdown, dan itu adalah inisiasi mungkin hampir dibilang pertama kali gitu ya menyebarkan desinfektan ini, dan kami buat di lab kemudian dibagikan, dan itu murni dari sumbangan Bapak Ibu dosen yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya kami sedang ini Disnatalis, mungkin Bapak Ibu yang kangen wajah-wajah Bapak Ibu dosen, ada Pak Tono, ada Pak Ridwan di sini, ada Pak Ucu, kemudian di sini Bu Mukti mungkin nggak terlalu kelihatan, ini Pak Sukro ya dengan baju pramukanya, nah ini Bu Nunu, ini Pak Zulkifli, kemudian ini Pak Agung, ini ada ini Bu Nunu lagi ya, kemudian ini Bu Zul, kemudian ini ada Bu Yusmaniar, Pak Darsep, ini Bu Maria, ini Bu Mursila, kemudian Pak Afrizal ada yang double. Ini Bu Vera adalah Korprodi Kimia. Kemudian ini Pak Arif, ini Bu Irma, ini saya, ini Pak Setia Budi, kami seangkatan. Ini Pak Irwan baru kembali dari Malaysia. Ini Bu Ella yang jadi host hari ini. Ini ada Pak Hanhan dan Pak Edit. Ada lagi 3 CPNS yang
belum masuk ke sini, tapi jadi di luar ini ada 3 tambahan lagi. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah kegiatan Disnatalis, beberapa bisa diakses. Jadi salah satunya adalah untuk seluruh guru secara nasional, ada vlog pembelajaran jarak jauh tingkat nasional ya, total hadiahnya 11 juta. Jadi silakan bisa dilihat di Disnatalis di website UNJ, kemudian ada beberapa perlombaan yang terkait dengan pembelajaran, kemudian yang lainnya mungkin tidak terkait langsung, tapi mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Pak Afrizal mungkin mau menyampaikan, kami membuka program S2 Pendidikan Kimia. Jadi ini sudah sejak tahun berapa Pak Af? 2013 ya? 2012, jadi sudah 8 tahun. Kami posisinya saat ini sedang merekrut Bapak Ibu guru ataupun mahasiswa kami lulusan S1 untuk melanjutkan S2 Pendidikan Kimia di UNJ, dan ini saya ada videonya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya. Itu saja. Jadi tambahan sedikit. Ya, silakan Pak Af. Ya, terima kasih Bu Yuli, Bapak Ibu alumni. Salam kenal. Mungkin ada yang belum kenal saya, ada yang juga sudah ada. Jadi saya melanjutkan Pak Rizkyono dan Bu Profesor Nurbaiti untuk Koprodi S2. Mungkin yang saya tambahkan begini Bu Ili, biasanya kita melakukan tes seleksi seperti biasa, datang ke kampus kemudian ujian, tapi karena ada COVID-19 ini, pandemi ini, karena ada PSBB juga, kemungkinan besar itu bisa saja nanti kita nggak tahu lihat perkembangan, akhirnya tidak ada tes. Makanya baru tahun ini di halaman websitenya itu, penerimaan di pasca itu untuk S2 maupun S3 memasukkan proposal. Nah, mungkin banyak Bapak Ibu alumni yang suka, ada juga beberapa yang sudah japri ke saya mengenai proposal. Jadi saya pikir proposalnya mirip dengan skripsi juga boleh, atau kalau memang masih ragu-ragu silakan berkonsultasi. Ini banyak pakar di sini, ada Pak Supro, ada Bu Yuli juga, Pak Ucu, Pak Agung, jadi bisa membantu mungkin untuk membuat proposalnya. Karena memang dikhawatirkan tidak bisa ada tes seleksi seperti tahun lalu. Jadi dari proposal itu kita bisa lihat bagaimana motivasi sebenarnya ya, kesungguhan bagaimana Bapak Ibu ingin masuk ke S2 Pendidikan Kimia. Mungkin itu saja Bu Yuli informasinya, yang agak berbeda seperti tahun tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Afrizal, karena biasanya kami perkuliahan Kamis dan Sabtu, karena Kamis Bapak Ibu MGMP jadi bisa bergabung. Kemudian selanjutnya mudah-mudahan bisa mengikuti terakhir tanggal 29 Mei ya Pak Afrizal. Iya. Oke, itu saja Bapak Ibu, karena sebenarnya kita rencananya ingin berkumpul reunian gitu ya. Jadi saya mulai saja untuk mempersingkat waktu. Di sini ada beberapa dosen, ada Pak Agung, ada Bu Nunu, ada Pak Afrizal ya, di samping Pak Sukro sebagai narasumber. Ada siapa lagi Bu Ella yang sudah bergabung? Lagi ya. Sementara itu ya. Belum Bapak. Ya, jadi nanti sudah tadi Bapak Ibu dosen menyampaikan sholat dulu dan sebagainya, nanti mudah-mudahan bisa bergabung. Oke, saya persilakan. Kaisi kayaknya nih. Iya, alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu silakan jika ingin ada yang wajahnya kemudian suaranya bisa diatur sendiri, tinggal raise hand kepada Bu Ella.
nanti Bu Ella akan mengubah Bapak Ibu dari attendee menjadi panelis. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Sukro terlebih dahulu dan dilanjutkan oleh Bu Nadiana. Mudah-mudahan masing-masing selama maksimal 30 menit bisa di-cover. Saya yakin banyak hal yang ingin disampaikan, tapi karena keterbatasan itu adalah waktu yang tersedia. Terima kasih. Bu Pak Yuli, Sukro, silakan. Bu Ya. Yuli, biar agak Pak, putus-putus, Pak. Suaranya. Pak Sukro, suaranya putus-putus. Maaf, koneksinya sepertinya agak ini. Pak. Hilang ya Pak Sukro ya? Ngomong, tapi kayaknya mic-nya jauh atau kan tuan rumah. gimana? Kurang kedengaran Pak Sukro? Dulu. Oh ya, Pak, Bu Nadia dulu. baik, silakan. Bu Kadis, Bu Diana. Saya dulu. Ya. Ini nggak kualat nih saya nih. Kalau saya dulu nih nggak kualat ya. Saya takut kualat aja nih. Saya takut kualat nih ya. Baik ya. Bu dikasih timer ya Bu. Takut bablas saya. Takut bablas. Oh, berapa jam Bu? Sampai buka ya. 10 menit. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para dosen saya, para teman-teman saya, para senior-senior saya, izinkan saya untuk tidak kualat bicara di sini. Saya sebetulnya ketika dihubungi Pak Sukro, maju kena, mundur ketabrak gitulah. Jadi gimana ya, mau nolak alma mater, mau nggak ditolak masih banyak sebetulnya yang pantas bicara di sini. Qadarullahnya. Ya Pak Sukro dulu apa saya dulu nih? Pak Sukro. Saya lanjut ya. Ya, monggo. Baik. Izin Pak, gitu. Ya, sip. Jadi artinya saya merasa ketika saya tanya apa sih mau bincang-bincang alumni, oke, tapi ada temanya, aduh kalau yang berat-berat, yang serius-serius kayaknya bukan bagian saya kalau bicara di alma mater saya nih, udah banyak pakar, jadi izin saya 20 sampai 30 menit ke depan ya bicara tentang sharing dan pengalaman gitu ya. Sore-sore belajar kimia, belajar unsurnya timah. Hore, ketemu para pengajar kimia. Terpancar wajah-wajah sumringah di sini. Keren. Ya kan kalau kimia di bawah serius nanti nggak ada muridnya ya. Saya dikasih peran sama Pak Sukro kemarin, kebagiannya adalah guru zaman now. Ini ribet nih, bukan ribet, artinya mudah-mudahan saya juga termasuk guru yang zaman now, gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua, jadi saya coba share screen di sini, gitu ya. Jadi menjadi pendidik zaman now yang inovatif dan berkarakter. Judulnya sih serasa ada di bulan, tapi mudah-mudahan kita bisa membumi dari judul ini. Ibu Bapak, karena bicara kondisi, saya mungkin saya memang masih tetap ingin dipanggil sebagai guru. Ketika saya harus berpindah di 2014 ke birokrasi, sebetulnya ada hal yang hilang dalam rasa saya sebetulnya. Saya itu senang kelas, senang ketemu sama anak-anak, senang ketemu murid, karena disitulah saya banyak belajar. Jadi pada saat awal saya tahun 91 saya itu mulai mengajar kimia di salah satu sekolah, mungkin ada beberapa yang angkatan saya. Ini saya merasa bahwa dinamika ya ngajar anak-anak gitu. Dinamika ngajar anak-anak ketika bagaimana ini benda hidup yang ada di hadapan kita, tidak sekedar tadi bertransfer knowledge, tapi bagaimana mempersiapkan anak-anak itu
untuk bisa menyelesaikan persoalan pada zamannya. Nah, dari sinilah saya memang tadi mulai betul-betul awalnya nggak sengaja untuk masuk ke profesi guru, tapi inilah cinta yang terpupuk. Jadi saya sangat senang dengan profesi sebagai guru. Saat ini zaman now dalam artian kalau saya lebih melihatnya pada kondisi ini satu ini keniscayaan. Ya melek teknologinya gitu, melek teknologi. Bagaimana menghubungkan ketika kita mungkin major kita sebagai guru kimia, bagaimana kita menghubungkan aplikasi-aplikasi yang ada dengan kehidupan nyata. Apalagi kita dipilih sebagai generasi yang hadir ketika pandemi ini ada. Kita semuanya pasti terkaget dan tidak pernah ada yang membayangkan bahwa kita harus saat ini melakukan hampir 2 bulan kita melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Nah, ini teknologi menjadi sebuah keniscayaan. Hanya kalau kita hanya berhenti sebagai teknologi, sebagai piranti atau tools sebagai alat mengajar, maka sepertinya apapun yang kita gunakan dari teknologi kita akan tertinggal. Saya sudah sampaikan ke diri saya bahwa anak-anak kita virtual learning mereka hanya menggerakkan satu pinjer mereka lari dengan kecepatan mungkin 2.700 cc atau 200 km, kapasiti 2.700 cc, sehingga mereka lari 140 km per jam, mereka tidak berasa. Gitu. Sudah itu mereka roda 4 lagi, four wheel. Tapi ketika kita, mungkin cc kita mungkin 2.000 cc, maka kita akan menyusul larinya mereka dengan kondisi hanya mengandalkan kecerdasan teknologi, melek teknologi. Bagi saya saat ini memang kita akan tertinggal. Sehingga sampai nggak kita finish ketika kendaraan yang kita gunakan mungkin kapasiti 2.000 cc sampai sepertinya ke garis finish, tapi kita akan kelelahan garis finish. Sehingga setelah kita teknologi secara konsep ini inovasi ini harus lahir. Ini memang kalau saya bilang harus mimpi gitu. Ketika kita jadi guru, ini memang harus mimpi dalam artian karena ketika kita tidak mimpi, inovasi itu tidak akan lahir. Mungkin inovasi ini juga bisa lahir dari kita melihat sesuatu yang sudah ada. Reinventing wheel ini memang harus kita harus lakukan. Mungkin kita belajar dari orang lain, kita belajar dari orang lain yang lebih memang sudah lebih punya pengalaman dalam arti mereka berhasil. Artinya komunitas kebersamaan kita itu memang menjadi sebuah keniscayaan. Ketika saya bicara guru zaman sekarang nih, zaman now. Lalu apalagi yang kita hadapi? Kita tidak hanya berbalap-balapan tadi, gitu ya. Tidak hanya kita berbalap-balapan dengan kondisi era cyber, ya mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar lah bagaimana kondisi siswa, bagaimana kondisi fasilitas, bagaimana itu tidak usang. Tapi kita tidak cukup berhenti sampai situ. Bagaimana dari inovasi lahir tadi harus mimpi, kita harus banyak mimpi yang mimpi itu lahir menjadi sebuah imajinasi. Artinya dari gagasan yang kita punya, kita akan lahirkan itu sebagai sebuah narasi. Narasi inilah yang nanti akan bisa menghasilkan karya atau ide. Begitu. Nah, ketika kita ada di dalam kelas, saya mungkin tidak punya keahlian untuk detail, meneliti dan lain-lain, tapi beberapa hal yang saya cermati, beberapa kondisi yang saya hampiri di lapangan, kadang
kita sampai saat ini masih harus terjebak dengan kondisi pencapaian target yang reasonnya pasti masih klasik. Kalau saya nggak begini, nanti saya nggak tercapai target belajarnya. Kalau saya nggak tercapai target belajar, ya padahal harus diakhiri dengan sebuah evaluasi yang memang ada alat ukur. Nah, kondisi pandemi sekarang, Ibu, Bapak semua, menurut saya ini rahasia Tuhan yang luar biasa kepada kita, di mana kita dipaksa immersion program kita lakukan, learning by doing itu juga kita lakukan. Bagaimana kita tadi komunitas ini kita jaga, maka ini berkumpul orang-orang yang tadi saya dengar pada saat saya registrasi, ini angkatan berapa silaturahim. Dari silaturahim ini sudah jelas memang janjinya Tuhan menjanjikan bahwa ada rezeki loh yang kamu terima dari silaturahim. Sehingga konsep berbagi, konsep bertukar pikiran, jadi kita nggak ansos jadi guru zaman sekarang itu. Dan saya pikir juga, saya sering bagikan teman-teman juga, ketika kita ingin memberikan yang terbaik, bermimpi untuk menjadi yang terbaik, hal yang harus kita tidak perlu atau harus kita delete adalah feel the best. Ini agak lumayan mengganggu nanti langkah kita. Nah, teman-teman semua yang saya muliakan, saya juga melihat ketika berada di ruang kelas dan lain-lain, kadang memang kita disibukkan dengan hal-hal administrasi. Kurikulum baru saja mengalami perubahan, dan kita juga dilakukan percepatan, penyediaan ujian nasional, percepatan dan lain-lain. Mungkin sedikit ini izinkan kalau saya salah, ini bukan untuk diperdebatkan. Kadang dulu waktu saya masih betul-betul real kelas, saya suka terheran-heran, kadang-kadang ketika masuk kelas, wah kimia ya, saya nggak tahu nih, saya sudah tidak ada di kelas tanda kutip, sekian ada 10 tahunan, wah kimia ya gitu. Jadi satu, saya mengganti mindset bahwa pada saat itu saya katakan chemistry is easy. Jadi saya masuk kelas, saya yakinkan dulu bahwa chemistry is easy. Jadi ketika pembelajaran ini biasanya diakhiri ketika hasil evaluasi. Hasil evaluasi biasanya juga sih, enggak banyak juga, sekian persen, 40% mungkin murid kita dia dikatakan dia bisa lewat dari KKM. Saya akan sedih ketika 1, 2 atau sampai waktu itu 40 rasio kelas, 10 orang murid dia bisa lolos gitu dengan passing grade. Saya akan mengatakan something with my method gitu. Ada something nih dengan metode kita mengajar. Harusnya ketika bagaimana anak-anak ini belajar dan lain-lain yang pada saat waktu itu dia tidak terima di SMP, jadi baru dapat di SMA. Nah, teman-teman sekalian, inilah kenapa saya menitik beratkan di sini. Sesungguhnya dari dulu sampai sekarang tuh persoalannya sih tidak beda-beda jauh, selama mindset kita juga tidak berbeda. Mindsetnya, jadi terkungkung. Bahkan saya tadi baru saja rapat ketika kalau kemarin kita siapkan, saya mengatakan ke teman-teman, kita tertatih-tatih di awal mempersiapkan pembelajaran jarak jauh dengan membentuk tim konten, tim kurasi. Kita tertatih-tatih di awal, it's okay, di awal. Kita pada saat memulai. Tapi kalau nanti pada saatnya pembelajaran di tahun ajaran baru, pandemi ini belum berakhir, kita masih tertatih-tatih, maka kita melakukan kesalahan yang sama. Ini berulang kesalahan ini. Sehingga kita harus siapkan, jadi kita siapkan jangka panjang. Seandainya pandemi ini Allah takdirkan memang selesai tugasnya corona, maka kita juga sudah lebih siap ketimbang kita tertatih-tatih 2 kali. Karena saat ini perkembangan itu tidak bisa kita lihat per semester, tapi perkembangan kalau menurut saya kita bisa harus lihat per jam.
ketika kita berada membersamai anak-anak kita. Saya lanjut, Ibu Bapak, gitu ya. Ketika misalnya kita membersamai anak-anak kita itu, kita nggak sekedar mengatakan bahwa begini nih, kamu pelajaran jarak jauh ya, nanti kamu kumpulkan ya videonya. Kita sudah terjebak, kalau menurut saya, dengan kita seolah-olah sudah melakukan sebuah inovasi, kreativitas dengan mengirimkan pembelajaran lewat daring. Pada saat itu kita bedah nih, sebelum dipakai untuk panduan, bagi teman-teman yang butuh panduan, bagi yang sudah leading, monggo dipersilakan. Ada 3 yang kita bagi, 3 track yang kita bagi ya. 3 track yang kita bagi di sini, bahwa ada jalurnya online, ada semi online, dan menggunakan streaming radio yang kita punya di distrik. Di mana saya bilang indikatornya, kalau nanti radio ini sudah mulai banyak yang menggunakan, efektivitas dari home learning ini ada, gitu ya. Efektivitas dari home learning ini ada. Bapak Ibu, layar saya, paparan saya kelihatan nggak tampak di Bapak Ibu? Sedikit berubah dalam tampilan saya. Ada yang bisa menjawab? Host? Host bisa menjawab? Host? Ya, ini hilang Bu dari yang Ya. disdiknya. Iya, paparannya hilang ya. Saya juga lihat hilang apa nyambi saya Oke. saya coba ya. Kan waktunya 30 menit nih. Saya sambil lihat nih 10 menit lagi nih ya. Gitu. Gitu. Artinya kita melihat kadang sebagai guru zaman sekarang kita udah merasa udah aktual nih, udah now banget gitu. Kenapa? Zaman now banget. Udah belajarnya udah pakai alat canggih, tapi kedalaman dari mengukur efektivitas belajar inilah yang mulai kita sedang kembangkan kalau nanti pada saatnya kita harus meneruskan PJJ ini. Saya lebih melihat bahwa begini. Saya lebih melihat bahwa kita lebih baik mempersiapkan sesuatu dengan potensi-potensi resiko daripada akhirnya kita juga harus berhadapan dengan resiko yang seharusnya kita nggak temui itu gitu. Nah, bahkan saya mengatakan positive thinking-nya, mindset kita harus ubah. Some days mungkin, terutama anak-anak SMK, saya bilang 2 hari, entah hybrid learning, entah blended learning, ini juga masih pro kontra istilahnya hybrid. Kalau orang kimia mungkin lebih cenderung memilih hybrid. Ada blended learning, it's whatever judulnya. Saya mengatakan bahwa mungkin ini cara Tuhan mengajarkan kita ke depan, mungkin kurikulum kita juga akan mengalami blended, mengalami hybrid, di mana mungkin 5 hari bersekolah, 5 hari berada di sekolah, 2 hari di sekolah, 2 hari di perusahaan, dan lain-lain, atau 2 hari mereka bersama keluarga. Ini bagian. Berikutnya, saya sedikit mengutip dari Bapak Gubernur kita, gitu ya, bahwa Bapak Ibu mungkin sudah hafal, saya tidak akan menjelaskan ini, tapi ada 2 karakter fundamental. Jadi ketika kita mentransfer knowledge bagi guru zaman sekarang, tidak bisa hanya itu menjadi patokan bagaimana memperoleh hasil kognitif yang baik dan lain-lain. Ini yang mulai kita rancang. Tapi kan nanti ukurannya angka, Bu. Ukurannya ini. Betul. Ukurannya angka. Kita bisa nanti, menurut saya, kita bisa mengkonversi itu semua gitu. Jadi saya kadang-kadang kalau lagi rapat pleno, saya tuh suka ngomong gini dulu, kalau saya masih jadi kepala sekolah. Saya suka ngomong begini, sebenarnya anaknya tiap hari masuk nggak? Masuk, oke? Orang tuanya punya rancangan masa depan anak nggak? Punya. Anaknya sopan nggak sama guru? Sopan. Ada nggak iktikat baiknya, tugas dikumpulkan? Oke. Jadi masalahnya apa? Kalau masalahnya dia hanya nggak sampai dalam sisi kognitif, saya cuma bilang, saya tidak akan intervensi, itu hak prerogatif guru. Tapi permasalahannya Bapak Ibu tidak hanya berpikir hari ini, Bapak Ibu harus berpikir bahwa anak kita 20,
15, 20, 25 tahun ke depan, itu mereka akan merasakan hasil kebijakan kita. Hasil kebijakan kita mereka merasakan. Nah, saya mengutip ada dua aspek tadi Bapak Ibu sudah melihat mungkin dan sudah sering mendengar lah, ini bukan yang baru gitu. Ada karakter moral, ada karakter kinerja, itu bagiannya Pak Sukro nanti yang bicara tentang karakter. Saya hanya mau mengutip Pak Gub di kemarin amanah ketika Hari Pendidikan Nasional ya. Pada amanah Hari Pendidikan Nasional Pak Gub mengatakan selain tadi ada karakter, Pak Gub mengatakan begini di amanahnya ketika kita mengadakan upacara daring kemarin ya. Betapa pendidikan itu bukan soal angka di dalam prestasi ujian, tapi pendidikan itu adalah penumbuhan karakter. Pendidikan adalah kemampuan untuk mewujudkan perilaku yang baik, pribadi yang berkarakter. Balik nanti Pak Sukro karakter itu. Nah, saya lanjut dengan kondisi faktual. Sebelum nanti saya akhiri, ada kondisi faktual yang membuat kita sedih gitu ya. Kondisi faktual bahwa saya pernah agak ekstrem mengatakan pada teman-teman media pada saat saya sedang menunggu anak-anak yang di rumah sakit, yang saya mengatakan bahwa anak kita mungkin pola asuh, karena pendidikan itu bagaimana nanti blended learning itu mimpinya kita adalah bukan sekedar bagaimana itu tugas guru di sekolah, tapi bagaimana peran ini kita mainkan bersama antara rumah dengan sekolah. Ini kita mainkan bersama. Cara Tuhan belajar dari COVID, salah tiganya, tadi saya sudah sebut dua, salah tiganya adalah bagaimana peran orang tua, padahal mohon izin yang punya keyakinan lain. Dalam keyakinan kami yang Muslim, udah jelas kebersihan sebagian dari iman. Makanya sekarang orang banyak suka menyepelekan ini. Sekarang semua cuci tangan dan lain-lain. Yang berikutnya tadi, ini kalau kita mau jadi guru zaman now kan kita harus lihat ini gitu. Yang berikutnya adalah fungsi pendidikan awal diawali dari rumah, perannya adalah sekolah bukan titipan. Sekarang semua kembali ke rumah. Ini harus dijaga. Blended learning-nya juga masuk ke sini. Saya miris kalau kita melihat ini sebagian yang kita cuplik. Ya. Saya ketika ada anak-anak yang satu sama lain dia ngotot-ngototan secara emosi, memang bisa jadi mungkin. Pada saat saya dikasih tugas mengurus KJP selama 5 tahun, saya sering masuk ke gang-gang itu, saya suka lihat apa yang mereka dapatkan ketika ibu bapak guru, rumah mereka itu sangat kecil, kadang ada yang tidurnya bergantian. Mereka sudah di rumah tidak mendapatkan ketenangan, sudah tidak ketenangan fisik, sudah tidak ketenangan psikis, dan tidak juga ketenangan sosial. Lingkungannya padat sekali dari tembok ke tembok. Saya aja mungkin karena saya big size, saya harus miring jalan di gang itu. Gitu. Ketika di sekolah, siapa memegang peranan penting? PIB-nya, saya suka mengatakan kepada teman-teman kepala sekolah, Anda PIP. Jadi Anda meng-create bagaimana iklim sekolah itu dengan baik, bukan pada tataran teoritis. Siapa pemegang peranannya? Saya suka bilang berkali-kali sama anak saya. Anak saya suka ada nurut. Apa yang saya katakan ketika gurunya katakan dia nurut. Nah, kalau sekolah anak yang datang dari latar belakang yang saya ceritakan tadi, dia datang ke sekolah juga bukan sekolah yang menyenangkan. Bapak Ibu bisa bayangkan kan? Di rumah dia pengen cepat keluar, ketika di sekolah dia pengen cepat bel. Saya suka sepakat tuh dengan pendapat yang begini. Ini bukan pendapat saya, tapi ada datang gembira, pulang sedih, atau datang sedih, pulang gembira. Nah, kita harus bisa juga menerjemahkan itu, gitu ya. Ini 4 prinsip yang coba saya tawarkan ke teman-teman di sekolah, bagaimana kondisi anak Jakarta, ada semua anak yang punya kehidupan yang baik. Ini yang harus kita, kalau kita jadi guru zaman sekarang, harus berpikirnya sampai ke sana, sampai visioner ke sana. Karena mungkin kita juga memperoleh perbaikan kondisi ekonomi karena kita memperoleh pendidikan pada saat itu. Jadi
bisa saja anak-anak yang seperti ini yang memang harus kita sampaikan. Nah, di akhir paparan saya, mungkin Ibu Bapak di sini saya sampaikan bahwa jadi guru itu saya pikir kita itu kan memang sekarang udah fasilitator ya, sudah mediator gitu. Eh, ada semacam tagline ya, bahwa kita bekerja sama memang dengan ada platform. Tapi saya cuma mau mengutip bahwa itu benar gitu. Semua murid, semua guru, semua murid. Kalau kita baca dari buku Ki Hajar Dewantara, ada salah satu kutipannya adalah penuturan guru bangsa ini bahwa setiap tempat itu sekolah. Setiap orang itu guru. Jadi proses belajar di mana saja di era seperti ini, lintas ruang, lintas batas, yang harus kita border kita payungi adalah mental quality, perilaku. Ya, mungkin kalau kita pergi keluar dari NKRI, kita sering melihat top rank honorable orang-orang Indonesia itu nggak rendah amat. Saya suka lihat tuh di beberapa top rank honorable Indonesian people, dan lain-lain. Something terjadi ketika kok kita seperti itu, ada perilaku. Apakah karena kutipan guru bangsa itu tidak berhenti sampai situ. Ketika semua orang ini guru, teruslah melakukan yang terbaik. Jadi guru zaman now harus berpikir selain kompetisi, tanda kutip, berpikir semangat, karena kondisinya juga seperti berubah, dan gotong royong, kolaborasi. Saya sampaikan ke teman-teman, dinas pendidikan sesuai arahan pimpinan bukan dinas persekolahan, tapi dinas yang mengurus persoalan pendidikan, sehingga gotong royong ini harus kita bawa ke dinas pendidikan. Menyelesaikan persoalan pendidikan tidak bisa kita selesaikan sendiri, harus jadi gerakan masyarakat. Maka Bapak Ibu guru, di akhir saya menyampaikan, saya tidak pernah bosan-bosan. Saya nitip benar ke Bapak Ibu guru, orang-orang mulia di hadapan saya, Bapak Ibu guru, saya nitip betul apa yang saya titipkan. Transfer knowledge itu pasti dekat anak-anak kita dalam cinta, dekat anak-anak kita dalam kasih sayang. Harus kita rindukan Bapak Ibu guru, lahir anak-anak kita yang kompetensi kinerjanya, kompetensi kecerdasannya luar biasa. Tapi mereka tetap santun, mereka tetap peduli di hingar-bingarnya kota Jakarta. Saya juga titip, saya selalu katakan, lakukan yang terbaik, do the best, be the best, but don't be the best. Itu barangkali dari saya, Ibu Yuli, ya. Ada ibu-ibu menjahit kopiah didarit karena banyak yang butuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Saya jadi terharu, makin semangat. Ternyata Bu Diana bisa pantun juga ya, bisa berbalas pantun sepertinya dengan Pak Sukro nih. Pak Sukro itu paling jago juga di prodi berbalas. Dan itu yang belum ditransfer Pak Sukro ke saya sampai sekarang. Oke, silahkan Pak Sukro, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Mana Pak? Alhamdulillahilladzi hadanil hada wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya agak kayak cadel ya. Sakit ya? Pak sarap kejepit. Jadi mulutnya agak berat nih kalau ngomong. Baik ya.
Alhamdulillah uh, pada Bu Yuli yang saya hormati ya sebagai Ketua Program Studi, Bu Nahdiana sebagai Kepala Dinas yang sekaligus juga sebagai sahabat saya ya, karena sama-sama kimia maksud ya. Kemudian guru dosen-dosen kimia, guru-guru kimia semuanya. Alhamdulillah tadi dipaparkan oleh Bu Nahdiana tentang beberapa hal ya terkait dengan kegiatan yang harus kita lakukan, terutama oleh guru-guru Indonesia yang sekarang ini sedang menghadapi COVID-19 dan juga kita semuanya juga merasakan betul bahwa ternyata di balik hikmah di balik COVID-19 ini ada satu hikmah, kita dipaksa untuk melakukan satu aktivitas yaitu dengan PJJ ya. Pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan pembelajaran berbasis online. Baik, tadi suruh pantun, saya juga mau berpantun sedikit ya. Biarkan mereka makan keju, kita tetap makan ikan. Kalau negara ini pengen maju, jangan lupakan pendidikan. Jadi semuanya ada dalam pendidikan. Oke, kita share materi ya, yang saya sudah siapkan. Baik ya, jadi karakter pendidik menghadapi tantangan pendidikan era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Ini kita bisa perhatikan bagaimana dulu. Saya share dulu bentar. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi materi yang saya siapkan adalah karakter pendidik menghadapi tantangan pendidikan era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Tadi Bu Nahdiana sudah menjelaskan bagaimana pendidik seharusnya melakukan satu aktivitas pembelajaran di dalam kelas ya pada revolusi industri 4.0. Memang luar biasa, tantangan cukup banyak ya, terutama walaupun IT ini juga memberikan satu kemudahan kepada kita, tapi di sisi lain juga menjadi pengganggu besar bagi pendidikan ya. Karena kalau tidak terkontrol, anak-anak kita juga bisa menggunakan IT ini, akhirnya juga akan melupakan yang namanya pendidikan ya. Baik, kita lihat generasi milenial ya. Revolusi industri 4.0 ini kita bisa lihat salah satunya adalah startup, robotik, kemudian juga berbagai kegiatan sekarang dilakukan oleh robot yang sebagai satu pengganti dari manusia. Bahkan di dalam industri yang besar ini banyak robot-robot yang dipakai sebagai tenaga tugaskan kerja. Bahkan sekarang membaca berita ini pun juga adalah bacaan robot. Di depan banyak kehilangan tenaga kerja. Baik, saya lanjutkan saja bahwa industri 4.0 dan society 5.0 ini akan menjadi suatu tantangan tersendiri bagi manusia ya. Kalau kita tidak kreatif, maka kita akan tertinggal oleh kemajuan zaman ya. Karena 75 sampai 375 juta manusia sekarang sudah alih profesi, bahkan 1,8 juta juga pekerjaan sudah diganti dengan robot ya. Bahkan sekarang kita perhatikan ke depan profesi-profesi yang sekarang dimiliki oleh anak-anak kita, yang diinginkan oleh anak-anak kita, terutama yang bercita-cita anak-anak kita menjadi dokter, menjadi juga seorang insinyur, bisa jadi menjadi hayalan pada satu saat nanti. Karena dokter akan digantikan oleh artificial intelligence. Jadi kalau kita nanti bayangannya pada saat kita masuk ke rumah sakit, tidak lagi seorang dokter yang memeriksa, tapi di situ sudah ada ruangan khusus yang bisa mendeteksi penyakit apa yang diderita oleh Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, anak-anak kita ini nggak mungkin bisa meninggalkan yang namanya kemajuan
industri atau kemajuan teknologi yang luar biasa ini. Tapi di sisi lain, robot ini nanti akan menghilangkan pekerjaan, tapi saya mustahil ya, tidak semua juga ya. Walaupun robot ini nanti akan menjadi menghilangkan pekerjaan di antara kita, tapi saya yakin bahwa manusia mempunyai kecerdasan yang berbeda dengan robot, pasti akan mengatasi segala permasalahan ini. Oleh karena itu, siapakah manusia yang bisa tampil? Tentu saja adalah manusia yang memiliki potensi, yaitu bergeser literasinya, ya, yaitu literasi yang berkaitan dengan bukan hanya pengetahuan, tapi literasi berbasis data, literasi juga kemanusiaan, literasi teknologi, itu yang harus dikuasai oleh manusia. Bagaimana dampak negatif revolusi industri ini? Kita bisa lihat yang berikutnya adalah ini ya, di zaman Nuh itu tantangan pertama ya, di mana manusia dari sejak kecil sampai dewasa sekarang sudah gemar menggunakan IT. Cuman sayangnya IT yang dipakai oleh anak-anak ini belum mengarah kepada apa yang kita inginkan. Terbukti pada saat COVID-19 ini, banyak keluhan yang terjadi di masyarakat, terutama anak-anak ini menggunakan IT bukan hanya untuk belajar, tapi justru dia menghadapi COVID-19 ini justru digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang non pembelajaran. Sehingga sangat disayangkan apabila yang dilihat oleh anak-anak kita ini adalah hal-hal yang negatif, maka ini akan menjadi pengganggu juga bagi anak-anak. Itulah yang menghambat kemajuan pendidikan kita. Ya. Pengaruh internet dan gadget ini pada anak-anak remaja, kita bisa lihat ya, bahwa pada sekarang ini anak-anak ini kepedulian sosialnya sangat rendah. Kita bisa perhatikan bagaimana hubungan antara adik kakak saja ya, itu sudah tidak seperti kita dulu. Ya, saling cuek, saling tidak tergantung satu sama yang lain. Saling cuek ini artinya adalah di antara kakak dan adik sudah tidak lagi terjadi hubungan harmonis ya, yang baik. Kemudian yang kedua juga ngeri, anak-anak kita ini sekarang adiksi game itu sangat luar biasa, ya, ketergantungan pada game. Kemudian agresif ya, memicu kekerasan itu juga banyak sekali yang ditimbulkan oleh game-game sekarang ini. Bahkan sebagian besar juga ada anak-anak kita yang terpapar pornografi ya. Dan akhirnya dampaknya penyimpangan yang terjadi, dan belum lama juga kita dengar ada yang membunuh ya, diakibatkan oleh adanya tontonan yang dilihat setiap hari. Keputusan berikutnya juga ada gangguan fisik ya, terutama lobus frontal yang ada di sekitar kepala kita yang berfungsi sebagai manajemen dalam kehidupan dirinya itu juga terganggu karena ada gangguan fisik, sehingga konsentrasi dari anak-anak ini juga kurang baik. Kemudian juga manipulasi dari anak-anak kita ya, sekarang ini lebih pada narsis yang dikedepankan. Misalkan dia mengunjungi suatu perusahaan, tapi yang dilihat malah bukan foto yang dikirim tentang apa yang dilihatnya, tapi justru yang dikirim adalah sosial media, yaitu tampilan dari anak-anak ini pada saat dia mengunjungi satu perusahaan. Akhirnya daya juang pun jadi lemah ya, itu kita rasakan sekarang. Anak-anak kita ini harus dipaksa betul dalam belajar ya, walaupun fasilitasnya lebih baik daripada kita. Oleh karena itu, melihat kondisi seperti ini, maka kita khawatir ya dengan keadaan kondisi sekarang. Oleh karena itu perlu diantisipasi supaya pembelajaran yang dilakukan ini tetap menyenangkan, tetap menantang, tetap juga menggunakan IT, tapi jangan melupakan yang disebut dengan pergeseran nilai. Karena pada umumnya atau pada khususnya pendidikan itu adalah satu usaha sadar yang dilakukan manusia dalam rangka mengkondisikan ya anak-anak kita ini menjadi hidupnya terencana ya. Yaitu kalau lihat tujuan pendidikan nasional kita, yaitu menghantarkan anak didik kita menjadi beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, cerdas, mandiri, dan lain sebagainya. Jadi artinya walaupun kemajuan teknologi ini baik, kemudian pendidikan sekarang fasilitas yang mudah kita dapat,
melalui internet yang sekarang ini kita bisa rasakan. Tapi jangan sampai yang namanya karakter itu ditinggal oleh anak-anak. Ya. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh guru dalam rangka menjaga agar karakter itu melekat pada diri anak-anak kita. Baik, apa saja kira-kira karakter yang harus muncul ini kita bisa lihat. Ya. Saya mengutip sebuah ayat di sini, tapi sebelum mengutip sebuah ayat, dari keseluruhan karakter yang harus tumbuh pada seorang guru, yaitu adalah keteladanan. Ya, sebelum yang lainnya ini, ya, adalah keteladanan. Karena keteladanan inilah yang akan dilihat oleh anak-anak kita setiap hari. Kemudian anak-anak pun juga akan terpengaruh oleh ajakan-ajakan kita, tergantung daripada apa yang kita teladankan kepada mereka. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah gitu ya. Seperti juga Rasulullah dalam rangka melaksanakan pembelajaran, dalam rangka mengingatkan kepada para manusia, itu juga yang dilihat pertama kali yang ditampilkan adalah keteladanan. Apa yang dilakukan oleh apa yang diomongkan itu sesuai dengan apa yang dilakukan. Oleh karena itu, aspek pertama adalah keteladanan. Apa yang harus diberikan kepada para siswa kita ya keteladanan ini? Yang pertama adalah nilai-nilai kebaikan. Ya. Tentu saja nilai kebaikan ini adalah standarnya tentu saja berdasarkan agama. Yang kedua, kebaikan kita itu juga berdasarkan norma atau etika yang muncul yang harus kita ikuti, terutama juga aturan-aturan negara yang harus kita ikuti. Kemudian yang ketiganya juga kebaikan yang bersumber kepada nilai keikhlasan. Ya. Jadi keikhlasan seorang guru itu juga harus nampak di depan anak-anak kita, sehingga dari situlah keteladanan itu juga akan terukur dengan baik. Di samping itu, keteladanan berikutnya adalah tentang akhlak yang baik. Ya. Jadi selain tadi tentang masalah kebaikan, kemudian juga keikhlasan, ya, kemudian keteladanan yang harus muncul pada diri kita seorang guru adalah keteladanan yang berkaitan dengan karakter atau akhlak yang mulia. Ya. Jadi karakter ini harus dinampakkan kebaikan kita ini kepada anak-anak kita, terutama adalah perilaku kita, pola hidup kita itu juga jangan ada kekurangan. Ketika kita mengalami kekurangan, maka anak-anak kita ini akan menjadikan kita teladan, tapi di sisi lain kita juga mempunyai kelemahan yang tidak bisa diikuti oleh anak-anak kita. Terus yang ketiganya adalah tentu saja yang paling penting sebagai seorang guru adalah antara perkataan dan perbuatan harus seirama, ya. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, ya. Itu dalam pramuka, ya. Kita ambil. Jadi jangan sampai apa yang dikatakan tapi kita tidak lakukan. Misalnya menyuruh kepada anak-anak kita mengerjakan tugas dengan baik, sementara gurunya mengkoreksi tugasnya tidak seperti apa yang dilakukan oleh anak-anak pada saat mengerjakan hal-hal yang kebaikan. Kemudian bagaimana pendekatan terhadap anak-anak kita ini yang bisa menumbuhkan kasih sayang. Saya mengutip sebuah ayat dalam surat Al-Imran, ya. Maaf nih bagi yang beragama non-muslim. Dalam surat Al-Imran 159 ini dikatakan fabima rahmatan minallahi lintalahum walau kunta faddon golidal qalbi lang faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasabirhum fil amri fa idza jamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apa artinya di situ? Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlemah lembut kepada mereka. Jadi seorang guru itu harus berlemah lembut. Kemudian sekiranya kamu kasar atau keras, ya, kepada mereka, maka dia akan menjauh dari kita. Jadi patokan untuk disukai kepada anak-anak, supaya anak-anak itu mau belajar dengan kita, salah satunya adalah harus punya sifat lemah lembut. Kemudian habis itu maafkan juga mereka ini. Jadi jangan sampai mentang-mentang guru mempunyai otoritas, ya, sembarangan menyangsi, ya. Padahal sebetulnya yang diperbolehkan di dalam agama yang kami yakini yaitu suruh memaafkan mereka. Bahkan sampai juga kita sebagai seorang guru itu harus memohonkan ampun kepada mereka, ya, ketika mereka mengalami satu kesalahan. Artinya mendoakan kepada mereka, ya, agar supaya apa yang dilakukannya itu diampuni,
ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya juga kita suruh bermusyawarah. Jadi dalam konteks ayat ini saya membagi karakter seorang guru itu yang harus dilakukan kepada anak-anak. Yang pertama adalah sifat fabima rahmatan minallahi lintalahum walau kunta fadhan gulibal qalbi, ya. Artinya adalah sikap yang harus muncul pertama, kita ini adalah yang pertama adalah lemah lembut. Bahkan dikatakan di situ merupakan rahmat dari Allah, kita bisa berlemah lembut kepada mereka. Ya. Apa lemah lembut itu? Tentu saja lemah lembut di sini bisa dilakukan dengan berbagai macam hal. Di antaranya adalah bagaimana guru-guru itu mempunyai sifat penyayang. Makanya seorang guru syarat utamanya adalah sifat penyayang. Ya. Apalagi kalau mengajarin kelas rendah. Ya. Kita di kelas tinggi saja kalau tidak muncul sifat penyayang, maka akan sulit namanya menyenangi pembelajaran yang kita lakukan itu. Ya. Maka sifat sayang itu yang pertama harus muncul. Yang kedua, kita pun harus ramah kepada anak-anak kita. Tidak boleh berperilaku kasar, ya, apalagi sampai membentak. Ya. Karena manusia pada dasarnya adalah kalau kita sentuh dengan kasih sayang, dengan ramah, maka otaknya akan berjalan dengan baik. Ada pendapat psikologi yang mengatakan apabila kita melakukan kemarahan atau membentak atau kasar terhadap anak-anak yang kita didik, maka pada dasarnya membuat otak mereka menjadi merengkel. Gitu. Merengkel itu artinya kusut. Oleh karena itu neuron-neuronnya kusut. Kalau kusut, anak-anak di stres, akhirnya tidak keluar ide-ide cemerlangnya. Ya. Oleh karena itu kasih sayang dan keramahan ini harus kita utamakan. Yang kedua, indikator dari lemah lembut ini juga adalah kesabaran. Ya. Seorang guru tidak boleh kurang kesabarannya dalam menghadapi siswa-siswa kita. Sekarang mungkin akan berbeda, ya, anak-anak yang dihadapi oleh kita saat sekarang ini dengan pada saat zamannya kita dulu waktu sekolah. Ya. Karena anak-anak sekarang sudah ketergantungan pada guru itu tidak terlalu tinggi, ya, karena sekarang sudah banyak menggunakan IT. Ya. Oleh karena itu harus dimunculkan rasa kesabaran kita yang lebih. Kemudian yang berikutnya adalah lambang dari lemah lembut, karakter yang harus terbentuk adalah guru juga harus menyenangkan. Ya. Jadi menyenangkan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana kita mengelola dalam kelas. Di dalam kelas kita yang kita hadapi, anak-anaknya tentu saja sangat heterogen. Ya, kalau kita tidak menyenangkan, maka bisa jadi anak-anak ini tidak mendengarkan, perhatiannya kurang bagus, yang akhirnya juga tidak maksimal mengikuti pembelajarannya. Ya. Kemudian yang kedua, apa kata-kata memaafkan di dalam ayat ini? Sebetulnya memaafkan itu artinya adalah kita toleran. Ya. Artinya toleran itu kita harus memahami bahwa ada suatu perbedaan yang ada di dalam kelas. Bahwa anak-anak kita ini heterogen. Tidak semua anak pinter. Tidak semuanya juga anak juga malas, ya. Tapi bagaimana kita mengatur agar anak-anak ini semuanya merasa diperhatikan. Oleh karena itu harus toleran. Jangan hanya memperhatikan seorang siswa yang pinter saja. Jangan sampai juga memperhatikan anak yang nurut saja. Tapi toleran itu adalah harus mewadahi seluruh kemajemukan yang terjadi dalam kelas. Kemudian empati, ya. Empati ini juga harus tumbuh dalam jiwa seorang guru, ya. Ketika guru merasa bahwa kalau bertanya ini nanti akan memalukan seorang yang ditanya karena dia tahu kondisinya tidak bisa. Kemudian juga tidak bisa mengerjakan soal yang bisa kita berikan kepada mereka. Maka sebaiknya adalah kita ukur kemampuan anak-anak ini dengan soal yang pantas yang bisa dikerjakan kepada anak-anak kita. Sehingga kita bisa mengukur di situ bisa atau tidak anak-anak ini kalau saya kasih soal semacam ini. Itu misalnya kalau pada saat mengerjakan latihan di dalam kelas. Sehingga anak-anak itu tidak merasa dipermalukan dan juga muncul rasa simpati kepada kita karena empati yang tinggi yang diberikan kepada kita. Kemudian penuh kehangatan, ya. Jadi artinya jangan mudah kepancing kemarahan walaupun diolok-olok,
walaupun guru itu adalah dicemooh, tapi dengan penuh kehangatan kita tanggapi dengan baik. Contoh Gubernur DKI ya, walaupun difitnah, diolok-olok, kemudian juga dibully ya, tapi tenang dengan kehangatan dia sambut semua kritikan-kritikan itu dengan baik ya. Kemudian juga kita harus memahami perasaan anak. Jadi jangan sampai anak ini dipermalukan di dalam kelas, tapi sebaik mungkin perasaan anak-anak kita jaga ya, sehingga dia akan menimbulkan satu kenangan. Yang terakhirnya juga tentu saja juga memberikan maaf ya kepada anak-anak kita ini. Jadi ada satu cerita, ada seorang datang ke sekolah nangis karena ditutup pintunya oleh seorang guru, karena gurunya memberikan aturan setiap 10 menit terlambat maka langsung anak-anak ini nggak boleh masuk ya. Dan kebetulan anak ini nangis ditutup oleh gurunya karena dianggap terlambat datang. Setelah itu ditanya oleh guru sebelahnya yang lagi mengajar, kenapa anak ini nangis? Begitu ditanya, kenapa kamu nangis? Karena ditutup oleh seorang guru yang tidak boleh masuk. Padahal saya ini sudah berusaha dari rumah melakukan perjalanan ke sini menggunakan ojek yang biasanya diantar oleh orang tua ya, sampai saya berusaha untuk masuk tapi kemudian dihalangi oleh guru untuk masuk ya. Nah, oleh karena itu mestinya pada saat melakukan suatu tata tertib ya, atau memperlakukan ketertiban harus juga diperhatikan barangkali apa yang dilakukan oleh anak ini betul atau tidak. Jangan-jangan kesalahan yang dilakukan pada hari itu adalah justru bukan karena disengaja, tapi adalah karena orang tuanya pada saat itu kebetulan anak itu begitu ditanya ternyata neneknya meninggal ya, sehingga tidak bisa diantar oleh orang tuanya, akhirnya terpaksa naik ojek. Ini kan suatu alasan yang sangat syar'i ya. Seorang nenek meninggal dia masih mau sekolah itu bagus ya. Padahal guru saja belum tentu nenek meninggal itu bisa masuk mengajar ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan pemaaf. Kemudian musyawarah sini harus terbuka. Apalagi sekarang banyak anak-anak itu sebelum belajar dia banyak membuka internet. Sehingga menguasai materi barangkali juga lebih dari kita. Oleh karena itu bisa jadi pada saat mengajar dikoreksi oleh anak-anak. Ya. Oleh karena itu ketika dikoreksi oleh anak-anak kita harus terbuka, akui kesalahan itu tidak akan menjatuhkan wibawa seorang guru ya. Karena di zaman sekarang keterbukaan ini perlu. Dan juga harus berdialog kepada anak-anak. Jangan semua materi yang kita berikan di dalam kelas itu dikuasai oleh gurunya. Ya. Tapi sekarang itu buka komunikasi yang baik dengan anak kita. Dengan cara bertukar pikiran. Siapa tahu di antara mereka pun ada yang menguasai materi-materi yang kita berikan. Membuka hubungan dengan baik kepada anak-anak kita. Ya. Kemudian mengakui kesalahan apabila kita menerangkan yang tidak baik, kemudian juga melakukan kesalahan, ya, itu juga terbuka saja, ya, nggak ada masalah. Kemudian juga harus adil, memperlakukan anak-anak, jangan tebang pilih, tapi juga perlakukanlah secara adil, mendapatkan giliran maju, kemudian juga membentuk kelompok, ya, itu juga harus adil. Dan yang terakhir tentu saja adalah kita doakan anak-anak kita, ya. Ada satu cerita ketika seorang guru bertanya kepada saya, Pak Sukro, apakah anak yang tidak bisa membaca, kemudian tidak bisa berhitung di kelas 1, ya, mau masuk ke kelas SD, ini boleh tidak diluluskan? Kenapa saya bilang tidak diluluskan? Karena anak ini betul-betul tidak bisa membaca dan menulis, khawatir tidak bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Terus saya sarankan kalau begitu doakan saja. Bayangkan wajahnya si anak tersebut, kemudian didoakan, semoga dengan didoakan dia bisa membaca dan bisa menulis, akhirnya dia bisa melakukan yang terbaik untuk dirinya. Ya. Ternyata setelah seminggu didoakan oleh gurunya, anak-anak ini akhirnya bisa membaca dan menulis dengan baik. Oleh karena itu kalau ada anak-anak yang tidak bisa mengerjakan soal-soal kimia, juga tidak bisa mengerjakan soal dengan baik, maka doakan. Ya. Kalau dia tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik,
doakan ya agar anak-anak ini senantiasa bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan wajahnya dibayangkan pas saat berdoa, ya Allah berikan kepada anak kami terutama si A, si B agar bisa mengikuti belajar dengan baik. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan ya berkaitan dengan karakter yang harus dibentuk oleh pendidik. Tentu saja dengan pendekatan seperti ini mudah-mudahan kita bisa mengantarkan anak kita ya, walaupun sekarang banyak penghalang untuk melakukan pendidikan berbasis karakter, tapi insya Allah mudah-mudahan ini bisa tercapai dengan baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukro, luar biasa ya. Jadi selama ini kita semenjak mengajar dari rumah terfokus dengan menggunakan IT, mengejar target. Paparan Bu Diana dan Pak Sukro ini membuka sisi lain gitu. Kita kembali bagaimana kita sebagai guru, kemudian pendidik dan sebagainya, termasuk juga tadi nilai dan karakter yang memang sebenarnya harus kita miliki gitu ya dengan kondisi saat ini. Saya buka pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan. Jika Ini ada Pak Faris raise hand. Silakan Pak Faris. Pak Faris silakan. Silakan Pak Faris. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bisa ketemu Bapak Ibu dosen semua yang pernah ngajarin saya dulu di kuliah. Perkenalkan saya Ahmad Nur Farisi dari angkatan 2011, Bapak Ibu. Ya, saya ingin bertanya mengenai kan ini kita lagi fokus di dunia pendidikan yang berkarakter ya. Apakah bisa kita seorang guru merelate atau menghubungkan antara perilaku karakter seorang anak dengan nilai yang akan mereka capai? Karena kan kita di sekolah ini masih tetap berhubungan dengan nilai ya. Maksudnya seperti ini, apabila ada case seorang anak berperilaku baik, sopan, santun terhadap gurunya, namun dari segi akademiknya agak sedikit kurang. Nah, itu apakah kita bisa korelasikan ke sana? Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Silakan Ibu, Bapak. Bu Nadiana, Pak Sukro. Bu Diana dulu tuh. Karena Bu Diana kan ngambil kebijakan tuh. Jadi gini, memang kalau bicara kita mengukur kecerdasan murid kita masih mengukur dengan numerik. Tapi tadi ujian nasional ini oleh Allah didahulukan gitu, jadi sudah tidak ada. Maka saya pernah waktu itu saya monitoring ke sekolah via virtual begini, saya sampaikan ada enggak anak yang tidak tersambangi oleh gawainya karena nggak semua punya handphone. Untuk anak SD juga sama, orang tuanya yang pegang. Yang berikutnya, anak ini jadi gimana pembelajarannya? Nah, ada hal yang menarik pada saat saya kunjungan lapangan, ini persoalan nilai. Ada salah satu orang anak, dia lost kontak. Ini laporan salah seorang wali kelas. Saya bilang kalau lost kontak berarti bagaimana kalau nanti pada saat akhirnya semester ini harus berakhir, ibu bapak kasih nilainya gimana dengan anak yang lost kontak? Apakah dia divonis tidak mengikuti ujian dalam arti tes akhir, ya, penilaian akhir semester? Apakah langsung kita vonis tidak mengikuti akhir semester? Kalau pakai rumus penilaian akhir semester menjadi besar bobotnya. Di sekolah anak saya masih langsung tuh kasih. Saya qadarullahnya anak saya memang secara akademis saat ini belum itu gitu, satu kelebihannya. Jadi masih langsung tuh cek gitu. Yang namanya pas dia nggak bisa remet. Padahal kalau bicara hak asasi namanya remet sampai sepanjang masa. Kalau bicara penilaian ideal nih, sebelum kita ngomong kebijakan, sepanjang masa nih yang namanya remedial, pemberlakuan khusus yang diberikan ke siswa
yang punya kondisi khusus. Kadang kita meremet anak kan menilainya eta-eta keneh gitu. Jadi soalnya ya itu lagi tanpa ada dianalisis butir soalnya, mana anak tidak bisanya, ya hasilnya ya segitu-segitu juga. Terus akhirnya kita mengeluh yang kita terjebak dalam kerepotan yang kita bikin sendiri. Udah berkali-kali diremet hasilnya segitu gitu. Jadi kalau bicara saklek-saklekan, emang itu kita juga sudah melakukan hal yang belum cermat kalau menurut saya. Nah sekarang Bu gimana orang karakternya dia anaknya baik, tapi dia akademisnya enggak. Itu tadi saya sudah katakan bahwa gini, itu anak itu mau dikasih nilai apa? Terus saya pernah tadi dalam kalimat saya bahwa ini anaknya nggak bisa naik, dia nggak sampai KKM-nya udah lebih dari 3 dia nilai yang nggak dapat KKM. Perilakunya baik nggak? Baik. Ada usaha nggak? Usaha loh yang saya lihat Bapak Ibu guru ada usaha nggak? Kok tugas dia kumpulin, masa sih anak itu nggak ada sisi dia bisa kita konversikan dia punya nilai. Dia nggak bisa ketika tes, tapi ada nggak kita explore dari tugas-tugas yang nanti akhirnya kita bisa menghasilkan angka. Gitu. Ini guru zaman now loh. Ini dari sisi usaha. Terus kebijakannya apa, Bu? Dalam surat edaran saya ketika pembelajaran jarak jauh, yang pertama kita belum menyasar itu. Karena banyak masukan tadi Pak Sukro bilang kita harus banyak mendengar dan lain-lain. Banyak masukan, kita mengubah dari mulai jadwal. Bukan pembelajaran dengan jadwal seperti jadwal biasanya. Sehingga anak tidak kerepotan satu hari dia bertubi-tubi menerima tugas dan lain-lain. Yang berikutnya kita katakan melakukan pembelajaran ini menyenangkan dan bermakna. Ini bahasa bulan kalau saya bilang. Lalu kita bikin panduan bagaimana pembelajaran yang bermakna supaya tidak pada target-target pencapaian kurikulum di kondisi yang seperti ini, tapi tetap melakukan evaluasi. Jadi ini jangan dipentokin Pak Paris. Kalau nanti ini gimana orang anaknya baik tapi akademisnya enggak, ini nanti Bapak pusing deh selamanya kalau menurut saya karena mentok nih. Dipentokin. Kalau Pak Sukro saya tanya, Pak Sukro milih ibu apa milih istri? Nah, ribet nanti Pak Sukro kan. Dua wanita yang mungkin bagi Pak Sukro nggak bisa gitu. Nggak bisa, dia harus memilih. Jadi jangan dipentok ya Pak Paris ya. Tapi kebijakan kita mulai itu. Bahkan tadi saya pantau dari Pokja persiapan masuk ke tahun ajaran baru, kita juga akan mengusulkan relaksasi kurikulum tanda kutip. Relaksasi kurikulum. Apakah secepat ini kita akan mengubah kurikulum? Ya enggak juga kali, sebentar-sebentar dirubah. Tapi relaksasi kurikulum. Kita relaksasi. Jadi KD, KI, dan lain-lainnya. Gitu ya. Monggo Pak Sukro ditambahin. Baik, saya sebetulnya ketika keluar kurikulum 2013 ya, yang antara kognitif dengan keterampilan dan yang sikap itu dipisah, itu agak cemas saya. Karena sebetulnya mestinya nggak dipisahkan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya. Karena hal seperti ini bisa jadi akan terjadi. Anak tuh pinter, sikapnya baik, betul. Tapi anaknya biasa-biasa aja. Keterampilan juga biasa-biasa aja. Terus mau diberi nilai berapa? Ya, oleh karena itu sebetulnya penilaian yang terjadi ini pendidikan itu kalau kita lihat dari konteks tujuan pendidikan itu nggak diputus ya, mengantarkan anak menjadi beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, itu menjadi satu kesatuan gitu. Ya, jadi nggak diputus-putus. Oleh karena itu sebaiknya memang angka penilaian ini juga memperhatikan tentang karakter yang dimiliki oleh anak tersebut gitu. Jadi kalau karakternya baik, selama anak ini juga tidak kurang-kurang amat ya, maka ini menjadi kontribusi yang bisa dipakai sebagai pertimbangan untuk penilaian. Kalau saya menilai di dalam kelas, itu dari dulu, saya tidak pernah menggunakan patokan. Ya. Kalau sekian, dari 91 sampai 100 dapat A, nggak ada yang dapat A itu. Ya. Ini saya bukan sekarang, para mahasiswa saya. Ya. Nggak dapat yang A. Tapi karena melihat perilaku, bagaimana kesopanan di dalam kelas, kreatif di dalam kelas. Makanya ada yang disebut dengan pembelajaran atau penilaian faktual. Ya.
Penilaian faktual itu sebetulnya adalah salah satunya juga bisa dilihat memperhatikan sikap dan perilaku yang ada di dalam kelas. Ya, itu barangkali yang saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih luar biasa, Bu Kadarwati, apa kabar Bu Kadar? Bu. Silakan Bu. Di mute dulu Bu, di mute. Itu mute-nya tuh dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Muncul lagi senior nih. Senior. Bu Yuli, Bu Nadiana, Senior. Pak Sukro. Mungkin saya paling tua nih di sini karena waktu ngisi pendaftaran tahun masuk itu takutnya banyak yang belum lahir ya. Pak Yuli, saya masuk tahun 80. Masuk 1980, lulus IKIP Jakarta tahun 84. Belum pada lahir nih adik. Seangkatan Mas Sufian, kakaknya Pak Sukro Muab. Salam buat Mas Ian ya Mas. Saya bangga dari tadi, saya terharu karena saya kembali ke alma mater yang saya sangat cintai. Sebelum kepercayaan, sedikit kebanggaan, boleh dong cerita bahwa waktu saya melanjutkan S2 di UI, saya dari IKIP Kimia yang pertama mendarat di Salemba. Jadi saya bangga bisa bawa nama IKIP di kampus UI Salemba. Bukan ria atau ujub, tapi ini bentuk komitmen saya sebagai alumni IKIP Jakarta, jurusan kimia. Bu Nahdiana dan Pak Sukro, apresiasi yang tinggi. Ini tadi semua presentasinya terkait satu dengan yang lain. Saya juga tadi yang ditanyakan Pak Faris, saya merasa itu saya 34 tahun guru kimia dan sekarang jadi anak buahnya Bu Nahdiana, Bu Yuli, dan akan menutup masa bakti saya dan akan segera pensiun Mbak Yuli karena udah usia hampir 60. Masih seger Bu. Alhamdulillah, puasa hari ke-16 soalnya Mbak. Ya, saya tadi mengikuti semua presentasi Bu Nahdiana dan Pak Sukro, dan saya setuju sekali karakter. Jadi memang itu intinya. Dan saya mengajak adik-adik saya junior di sini untuk kembali ke lab, kasih contoh dari rumus-rumus dan molekul kimia. Begitu teraturnya Allah menciptakan molekul. Jadi keteraturan itu yang kita ajak. Tadi kan Bu Nadiana ngasih contoh, saya miris tadi tentang beberapa kejadian. Nah, itu dibawa ke sana. Ketika ada anak-anak yang melakukan tindakan di luar yang diajarkan di kelas, what's wrong dengan yang ada dalam dirinya? Molekul apa yang sedang tidak teratur dalam dirinya? Karena kita dulu diajarin almarhum Pak Profesor Kurnia Kusnawijaya, almarhum. Beliau mengatakan ada 4 hormon dalam biokimia yang membuat kita selalu happy. Tadi Bu Nadiana bilang wajah ceria di kelas, jangan, Pak Sukro bilang ada anak telat, jangan ditolak padahal dia karena neneknya wafat dan seterusnya. Ajak anak untuk selalu mengeluarkan hormon endorfin, kemudian hormon serotonin, hormon dopamin, dan hormon oksitosin. Insya Allah kalau 4 hormon itu balance dalam dirinya, yang tadi Bu Nadiana sampaikan, karakter bisa teratasi dengan baik. Itu saja Bu Yuli, jadi apresiasi yang tinggi. Saya jadi kangen kampus, dulu nggak kayak gitu. Kita dulu diungsin di Jalan Pemuda loh Mbak. Halo Mbak Muti. Mbak Muti, we get a sinon. Good. Halo Bu Kadar, halo. Mbak Maria Faris ya. Kita jadi reuni. Apa kabar Bu Kadar? Bu Nadiana, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi gitu Mbak Yuli, mudah-mudahan Bu Nadiana makin sukses. Pak Sukro, saya bangga sekali ada adik Mas Ridwan. Itu adik saya persis tahun 81 berarti ya. Insya Allah itu maju terus guru kimia, dan saya tadi sampaikan ke Bu Nadiana, alhamdulillah nggak ada dalam statistik, insya Allah saya nggak salah, ada guru kimia yang perilakunya menyimpang. Artinya apa? Kinerjanya baik. Saya belum pernah dapat kasus ada guru kimia dapat punishment, insya Allah enggak. Ini apalagi di bawah Komandan Bu Nadiana yang luar biasa, saya bangga sekali, jadi saya jadi terharu gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita genjot teman-teman, adik-adikku semua mengenai karakter. Karena kinerja guru-guru Ibu Bapak Kimia udah terpuji. Sukses, salut buat kita semua.
Terima kasih untuk panitia pada acara ini, luar biasa. Saya jadi tombol kangen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya. Biasanya saya mendengar nama saja, akhirnya bisa Bapak Ibu semua. Kalau maksudnya diceritakan oleh Bapak Ibu dosen juga gitu ya, karena saya angkatan 99 Bu, lahir 80, jadi Ya Ibu Allah. masih Jadi saya masuk, Mbak Yuli lahir ya, Masya dan Allah. semua di prodi itu hampir semua adalah dosen saya, jadi ya luar biasa, alhamdulillah bisa Iya. sekalian. Bapak Ibu dosen silakan, atau Bapak Ibu guru jika ada pertanyaan, tanggapan atau apa yang disampaikan. Di sini ada Prof. Rukaisi sudah bergabung juga, Pak Ucu. Alhamdulillah, Pak Ucu. Alhamdulillah. Prof. Rukaisi Ahmad ya, Bu Rukaisi Ahmad. Bu Mukti. Iya, Bu Rukaisi. Iya, Bu Korprodi. Pak Agung juga bergabung bersama kita. Silakan Bapak. Pak Agung, saya ingat itu dulu praktek apa di kimia itu, instrumen kimia kayaknya waktu. Oh iya. Pak Agung, masih ingat saya Pak, mahasiswanya ini loh Pak ya, suka jajan bakso kalau habis itu loh Pak. Ya ingat. Waktu kemarin ada apa? Apa ya? Pak. Yang apa yang waktu kita ketemu di sekolah SMA 88 ya. Ya, Ibu. kan pagi-pagi asal ngambil soal gitu. Iya, Pak. Sebetulnya mau ditraktir bakso juga, cuman pagi kan nggak ada bakso buka. Gitu. Saya masih nyimpan loh Pak, sertifikat pelatihan instrumentasi kimia. Masih saya bawa-bawa loh Pak. Itu sama Pak Zainuddin. Iya, Pak Zainuddin, Pak. Betul, Pak Zainuddin. Untung Agung tadi ada saya request. minta maaf. Untung saya sudah minta maaf tadi di awal. Ini nggak sopan tadi bicara. Untung udah minta maaf ya saya ya. Kalau nggak sopan ya tadi saya bicara ya. Pak Agung ada request videonya. Oh, tapi sayangnya belum dimaafkan tadi itu Mbak Nadia. Maaf. Nah, tuh kelihatan. Wajahnya Bapak Ahmad Mudasi nggak berubah-ubah Pak dari dulu. Ya. Teman-teman mungkin yang ikut di sini kerasa kan Bapak Agung cool gitu kalau ngasih kuliah tuh cool gitu. Kita sambil ngemil aja di belakang Pak. Saya minta maaf ya Pak. Berarti lebih muda 20 tahun ya. Saya dulu masuk S1 82, terus masuk ke IKIP itu 89, tapi PNS-nya keluar 91. Pak, baksonya masih muda ya. Ya. Pak Ucu. Pak Ucu, apa kabar Pak Ucu? Pak Ucu, sehat Pak Ucu. Alhamdulillah. Janji mau ketemu sama Bu Dahdiana nih belum jadi nih saya nih. Iya. Di sini ketemunya. Iya Pak, insya Allah saya yang datang deh Pak ke kampus, nggak sopan saya tuh. Kantor ini, sama penelitian. Nah, saya juga ikut promo nih Mbak Nadiana. Kalau tadi Pak Ridwan, Pak Afrizal, Bu Yuli udah nyampein untuk S1, S2 kimia, pendidikan kimia. Nah, bagi yang sudah lulus di S2, nah kami menyiapkan untuk menerima lanjutan ke S3. Nah, kebetulan sekarang ini saya sedang ditugasi untuk Korprodi di S3 Pendidikan Lingkungan di PKLH UNJ, pasca UNJ. Nah, jadi nanti silahkan stafnya Mbak Nadiana untuk dikirim dari setelah lulus S2 gitu kan. Baik. S3 kembali lagi ke UNJ gitu. Nah, atau sayanya Pak yang kembali lagi ke UNJ Pak. Saya yang kembali lagi ke UNJ. Mbak Kade, kangen loh kita Mbak Kade. Kita balik lagi yuk ke kampus. Ayo, aku pengen. Aduh, seneng. Masya Allah. Siapa? Ada Pak, tadi disebut, Mbak Yuli tadi disebut ada Pak Rizkiono. Ada beliau? Pak Rizkiono itu kemarin saya WA, beliau sakit tapi salam untuk semua. Jadi ya Allah. Juga biasanya bisa bergabung, kemudian Bu Marheni, mudah-mudahan. Bu Marheni, pembimbing saya itu. Bu Marheni, ya, Bu Nurbaiti.
Bu Yus Benar, Neti, Bu Desi. Bu Yus, iya kenal, masih ngajar ya. ya Bu. Alhamdulillah. Bu Yus ini ada dua, Mbak Kadarwati. Bu Oh, Yus iya, siapa Pak? Maniar atau Bu Yus Neti. Bu Yus Neti. Kimia Udah pensiun, dulu. Udah pensiun lama. Bu Yus Oh, udah Maniar kan ya? pensiun. Iya, iya, Bu iya. Yus Maniar juga sempat ya? Enggak, kalau Bu Kader enggak ketemu Bu Yusmaniar, Pak Agung. Nggak ketemu. Wah, Bu Ismania kan baru tahun berapa? Bu Barengan Kader saya. itu angkatannya almarhum Pak Atam, nggih, Bu Kader nggih. Persis tahun 80. Satu kelas sama Pak Atam almarhum. Almarhum. Saya angkatan 2001, Bu. Pulang jam 20 dan 01, Bu. Ketemu Bu Nadiana sama Bu Kader bareng-bareng waktu itu di SMA 88. Bu Kader sedang tugas di sana. Saya Bu belajar Nadiana sama Bu Kadar, Bu. Saya belajar. Enggak ada. Jangan Mbak Maria, jangan percaya. Nggak, saya bangga banget. Saya bukan karena depan Bu Nadiana, karena atasan saya tidak. Saya dalam hal ini sebagai kimia bersyukur, materi saya bilang nggak pernah kita dengar tentang guru kimia bermasalah, dan saya bangga di jajaran pejabat Pratama ada seorang Ibu Nadiana. Jadi saya bangga sekali ya kalau boleh bilang di masa akhir purna bakti saya ternyata ada seorang kepala dinas wanita sesudah berpuluh tahun sesudah Ibu Louise Koldenhoff ini baru telur menetas dari Ibu Nadiana, dan dari kimia lagi itu saya. Terus Mbak, ada yang ketinggalan, Mbak. Telur menetas itu pasti ada proses supaya menetas itu dikekep itu, dikekep di Rawamangun. Yang kekepnya sopo, yang kekepnya di Rawamangun. Bikin sejarah lagi, Menteri Pendidikan wanita gitu kan, setelah kepala dinas gitu langsung menteri gitu. Amin. Saya doain Pak. Amin. Saya doain. Doakan Bapak Ibu dosen, doakan saya amanah. Amin. Selamat. Yang terakhir Bapak Ibu dosen selamat. Yang terakhir selamat. Amin. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Selamat. Selamat Bu, selamat ya Bu. Yuli, saya masih nyimpen tas kan ya. itu loh Mbak Yuli. Selamat sampai purna. FMTE ya. Oh, Masya Allah. Iya, dulu kami masuk tahun 80 itu posmanya kan pakai tas warna dari Belacu itu Mbak Yuli, tulisannya pendidik profesi terbaik. Masih saya simpen. 40 tahun ya, dari Juli tahun 80. Itu Pak Rizkiono itu yang Rakanitanya dulu ya beliau itu. Oh, Rakanika, Ada Rakanita kita. Assalamualaikum Bu Yuli, ada pertanyaan, punten. Silakan. Ini kita jadi reuni ya. Emang reuni Bu. Nanti reuni di Ya, sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini ajang silaturahmi, alhamdulillahirobbilalamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya. Ada 4 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah izinkan saya untuk menyapa dosen-dosen kami, Bu. Dosen-dosen kami adalah orang tua kami. Ya, orang tua kita ada 3. Orang tua yang melahirkan, ada orang tua lahir. Hilang, halo. Ya Pak, baru sampai lahir tadi. Baru sampai lahir. Kurang 2. Kasih kontraksi itu. Kayaknya harus to the point nih, soalnya waktunya sudah mau buka nih. Iya. Mana Pak? Pak Didi? Pak Diding Safudin ya. Yang lain mungkin Bu. Katono sudah hadir. Katono sudah hadir. Ada Pak? Ada Patono. Oh, ada. Promote. Oke. Tadi itu orang tua yang melahirkan dari tiada menjadi ada. Itu mama dan papa. Dilanjutkan. Ada orang tua yang melahirkan dari tidak tahu menjadi tahu. Itu guru kita. Nah, itu nyambung lagi. Nah, sambung. Cakep. Yang memberikan pendamping hidup kita, yaitu mertua. Orang tuanya Pak Diding yang dimaksudkan gitu ya Mas Diding ya?
Ella suaranya Pak Diding. Lagi nggak ada suara dia. Itu di mute, Pak Diding. Di mute Pak Diding. Pak Tono udah masuk tuh. Suara Pak Tono. Bu Ella, Pak Diding di mute itunya. Bu Ella. Cucu nih masih ramai. Udah Pak Tono. Pas jam 3 lagi. Anu nyomong apalah orang mau pensiun begini nih. Jadi udah apa? Masya Allah. Mungkin dari admin aja yang unmute itu. Saya sudah unmute tapi nggak mau di unmute. Oh gitu ya. Tolong di unmute. Nggak bisa ya? Saya sudah unmute. Sinyal kayaknya ya, sinyal mungkin. Mungkin dilanjut dulu aja Bu Ella. Lanjut dulu. Sambil. Ini udah masuk. Dilanjut yang lain. Silakan. Iya. Pak Tono atau saya Pak Afrizal? Oh iya silakan Pak Diding. Ya. Pak Tono, maaf saya dulu Pak ya. Iya, alhamdulillah Pak Afrizal udah kita. Terus ya. apresiasi untuk Bapak dosen kita, Pak Bu Ruqaisah, alhamdulillah udah profesor, alhamdulillah. Kemudian Bu Nurfaiti juga udah profesor. Dan Pak Rizkyona adalah dosen pembimbing skripsi saya Pak. Alhamdulillah masih sehat walafiat. Kemudian yang lainnya Bu Julma, Pak Agung, Pak Ridwan, Bu Maria, kemudian Bu Mukti, ini teman saya kuliah dulu, dan Pak Ucu. Jadi saya senang sekali bertemu dengan Bapak sekalian, mudah-mudahan barokah. Dan kami menjadi guru yang bermakna, bermanfaat. Sehingga ilmu yang Bapak dosen sampaikan itu adalah bermanfaat di hadapan Allah nanti Pak. Itu yang pertama. Yang kedua ini untuk Bu Kadis. Yang kedua Bu Kadis, Bu Nadiana, aduh ya, kita nggak ketemu Bu. Ya, saya angkatan 87 Bu. Ya, saya 87. Nama saya Pak Diding dari SMA 61 Bu. Dari SMA 61. Ya, oke. Terima kasih Bu. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Ibu Kadis, Ibu. Nih, pertama Ibu membawahi beberapa sekolah dan sekolah ini karena untuk mendidik anak-anak Bu. Untuk anak-anak dan memberikan dana yang besar buat sekolah untuk anak-anak. Tapi untuk ngajar anak-anak kita kan guru-guru harus kompeten Bu. Dan untuk menggodok guru-guru itu kita lewat MGMP. MGMP ini untuk sementara ini kita swadaya Bu. Ya dana mandiri, makan sendiri, mandi sendiri gitu. Jadi swadaya Bu gitu Bu. Jadi kalau bisa tadi ada apa namanya dikumpulkan lagi untuk ketua MGMP. Kebetulan saya ketua MGMP dari Jakarta Timur 1 Bu. Jakarta 1 ya. Jadi mohon mungkin diperhatikan untuk dana untuk MGMP. Nanti kalau sudah ada dana nanti kami kan bisa mengundang dosen luar biasa dari luar Ibu. Kemudian bisa juga kami bisa kerjasama dengan kampus kesayangan kami UNJ, bisa dengan UI dengan yang lainnya Bu. Bisa juga dengan instansi yang terkait. Jadi mohon diperhatikan untuk dananya Bu. Terus yang ketiga nih Bu, Ibu membawahi kepala sekolah, ya? 4. Maksudnya ini baru udah keempat. Udah. Udah keempat. Saya udah catat. Iya, takut lupa saya catat sedikit, saya. Bukan, yang Ibu satu lagi punten Bu. Ya. Ibu membawahi kepala sekolah. Ya. Membawa kepala sekolah Bu. Jadi pekerjaan ini kita kan sampai jam 3 lah gitu Bu. Jadi kalau bisa Bapak Kepala Sekolah, orang tua kami gitu Bu ya, jam 6, jam 7 itu di rumah Bu. Bersama keluarga untuk beribadah bareng memohon pertolongan pada Allah. Mereka pemimpin kami perlu spiritualnya juga bagus Bu. Karena kalau kepala sekolah adem, semua adem bijak, maka guru pun nyaman. Jadi biar dia sama-sama keluar beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja untuk Ibu Bu. Kita lanjutkan dulu Bu ya. Yang lainnya pertanyaan ketiga ada tentang kompetensi untuk Bapak. Ya, untuk Bapak dosen. Terima kasih banyak Pak dosen. Tinggal mungkin dari kami sebagai guru Pak, kalau kami ingin menjadi guru yang profesional yang luar biasa, tolong untuk guru-guru yang sekarang lagi pendidikan, praktikumnya lebih bagus Pak. Praktiknya perbanyak. Praktikum khusus buat pembelajaran, praktikum tentang kehidupan dalam sehari-hari Pak. Misalkan bikin cat kita profesional cat, bisa bikin aki dan macam-macam gitu Pak. Nanti bisa dua pilihannya, bisa jadi pengusaha, bisa di guru Pak. Nanti di hadapan siswa kalau kita udah praktikumnya hebat, kita banyak apa namanya Bu? Banyak ini apa namanya? Lebih kreatif Bu. Itu aja mungkin tambahan praktikumnya perbanyak Bu. Karena
Ilmiah bukan teori tapi praktek, Pak. Mudah-mudahan pada membekali kami. Terakhir, yang karakter tadi Pak Sukro, ini kakak saya, senior saya di atas saya setahun. Terima kasih Pak tentang ayatnya tadi tentang karakter. Kita lihat pendidikan ini, kalau kita lihat manusia seperti Nabi, Pak. Nabi itu adalah 4 yang digelar. Pertama sebagai kepala keluarga, luar biasa teladan. Sama istri-istrinya benar-benar luar biasa, Pak. Mudah-mudahan bapak-bapak guru semuanya di suami yang saleh, suami yang teladan, Pak ya. Terus yang kedua adalah Nabi itu adalah dai, guru ustadz. Begitu. Yang ketiga adalah panglima perang, yang keempat adalah kepala negara. Jadi kita di kampus atau guru, kita mempersiapkan anak didik untuk jadi 4 tadi, Pak. Kepala keluarga, kemudian yang kedua adalah ustadz, dai atau guru. Yang ketiga ada panglima perang. Panglima perang di sini kita ASN, pegawai negeri. Kita menjadi kaki tangan pemerintah untuk membantu pemerintah. Yang terakhir adalah Bu Nadia saya di kepala negara, ada yang kepala negara di kimia. Dan untuk Bu Nahdiana, kami kimia semuanya merasa bahagia, Bu. Karena sebelumnya kepala dinas itu dari olahraga terus, Bu. Sekarang dari kimia. Dan untuk selanjutnya mudah-mudahan dari kimia bermunculan, Bu. Itu aja, Bu. Ini Pak Ridwan. Ya, terima kasih. Itu aja, Bu, untuk masalah karakter tadi. Karakter tadi saya setuju. KI1, KI2 tadi dijelaskan oleh Pak Sukro. KI1 tentang spiritual, KI2 tentang sosial. Insya Allah dengan yang tadi pas. KI3-nya yang tadi di MGMP untuk guru-guru KI3 keempatnya. Terus yang terakhir, Bu, tadi saya agak tersinggung dengan Bu Kadarwiyati. Punten, Bu. Bu Kadarwiyati senior saya nih. Senior saya, terima kasih Bu. Tadi ada mengatakan guru kimia yang kena punishment yang mana gitu kan. Saya langsung klarifikasi kepada Ibu Kepala Dinas. Enggak pernah saya, kena Bu. Punishment, enggak pernah. Sebentar Bu, sebentar. Pak. Bukan tadi, sebentar dulu Bu. Jadi artinya begini, mungkin kemarin saya pernah diproses juga Bu. Sebelum Lebaran Bu, pembelajaran kami sudah selesai Bu. Nilai sudah masuk, udah oke. Tinggal yang 2 minggu itu adalah untuk pembelajaran, Bu. Bukan untuk remedial. Kebetulan waktu itu kami jadi ketua Bu untuk Olimpiade, Bu. Bukan narasumber. Ya, bukan narasumber, artinya yang menyiapkan itu Bu, narasumber seperti itu, Bu. Fasilitator. 2 minggu itu waktu itu saya itu keluar, Bu. Keluar, tapi waktu itu saya dengan pimpinan belum sempat untuk berbicara karena sudah libur. Kami meninggalkan tempat, tapi tujuan saya 2 minggu itu Ibu, waktu tadi ya, waktu yang remedial itu bukan pembelajaran, saya untuk mengisi KI1, KI2 Bu. KI1 spiritual, KI2 untuk sosial. Saya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah diproses, terima kasih, bagus. Dari Sudin juga panggil saya, tapi sudah saya terangkan bahwa ini ada saya butuh dengan spiritual ini, saya ingin menjadi orang yang diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedepannya bisa mengajar dengan baik lagi. Mungkin itu aja. Terima kasih Bapak Ibu dosen. Mohon maaf dan kami bahagia sekali dengan silaturahmi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Didik. Mungkin juga pertanyaan terakhir ya. Mungkin Bu. Saya Bu. Ya. Silakan. Pertanyaannya banyak nih. Borongan nih. Ini kalau reaksi terjadi endapan lewat jenuh. Kesetimbangan ya? Enggak ya? Banyak orang jelang buka. Kalau tak jawab satu-satu, nanti orang mau lewat jenuh. Pak Diding, iya, Bu. Senior saya kan sama yang tuan halo senior, Pak. Ya, ya Bu. Bapak teh gini Pak, saya meluruskan. Tadi Bu Kadarwati tidak mengatakan, saya luruskan dulu nih. Tidak mengatakan, saya yang lagi kesempatan bicara. Bu Kadarwati tidak mengatakan ada guru kimia yang kena punishment. Justru Bu Kadarwati menyampaikan truthful statement yang disampaikan Bu Kadarwati adalah bahwa bersyukur guru kimia tidak ada yang kena punishment. Clear ya Pak? Jadi clear. Amin, jadi, amin. Jadi nggak usah pakai tersinggung Pak kalau yang belum jelas. Bapak soalnya tadi agak masalah dengan, jadi hati-hati dengan bahasa tersinggung ya Pak. Ketika hawar-hawar lah kita dengar sesuatu. Nah, untuk bahasa Indonesia teh hawar-hawar. Ya gitu ya. Nah, ada ya Pak dengan bahasa yang hawar-hawar.
Yang kedua, Bapak, saya berbahagia atuh jadi guru, berbahagia jadi MGMP kimia. Jangan program mengikuti dana, ya Pak. Jadi mohon maaf, saya bukan berarti saya mengatakan bahwa anak-anak ada dananya, tapi guru-guru kan, Bapak, itu jangan iri sama murid ya. Nanti insya Allah kita bicara langsung saja dengan para MGMP ya, Pak. Amin. Jadi kepala sekolah mah Pak jangan dibilang teh pulang ke rumah 6-7 biar amal sama keluarganya. Saya tahu nih kata Kiai Sukro, Bapak Sukro, mengurus umat jauh lebih baik ketika kita berdiam diri di masjid kalau memang umat itu perlu. Jadi ketika seorang kepala sekolah dia dibutuhkan oleh umatnya, tidak dia harus memegang kebijakan dan lain-lain, dia tidak pulang ke rumah, insya Allah anak istrinya, kalau dia laki-laki, suami dengan anak-anaknya Allah lindungi. Ya Pak, amin, karena amin. Saya jadi amin, kepala dinas saja, Pak Gub sudah mengatakan ketika itu ke suami saya, izinkan ya Bapak nanti kalau ibunya harus lama-lama mengurus masyarakat. Karena jadi kepala sekolah, jadi guru, jadi kepala dinas, semuanya adalah pelayan. Khidmatul ummah. Begitu ya Bapak? Nanti kita diskusi. Jangan kusut-kusut baik mikirnya liarnya. Nuhun. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, mungkin kalau pertanyaan sudah terakhir ya. Nanti lain kali kita buat acara lebih ya, kasih Bu Yuli. Habis lebaran. Ya, amin, amin. Makasih Pak Sukro, saya diajakin ke sini. Makasih Bu Yuli. Tadi saya lihat ada Pak Ridwan, saya menyapa dulu ya Pak Ridwan. Apa kabar? Pak Ridwan. Gitu. Jadi insya Allah saya sudah menyapa. Mangga Bu Yuli. Dosen di sini. Pak Sukro tadi sudah Bapak Ibu dengarkan, mudah-mudahan lain kali ada juga dosen lain yang akan menyampaikan. Jadi ingat kuliah lagi. Iya. Hormon tadi ya, biokimia, silakan. Bu Kadar juga mau menyampaikan lagi, luar biasa ya pengalamannya. Pasti saya khususnya tidak punya pengalaman itu gitu. Ada Pak Afrizal, beliau adalah korprodi. Ada Pak Ucu. Jadi di kimia ini banyak pejabat ya, Pak Sukro juga punya jabatan, Pak Ucu juga ketua lembaga penelitian di UNJ. Ada Bu Vera adalah korprodi S2. Kemudian Bu Maria adalah korprodi S1 pendidikan, saya hanya penggantinya. Sembarangan. Enggak, emang sudah harus ya Bu Heri. Senior. Melanjutkan. Kemudian ada Pak Agung korprodi, sekarang Pak Agung adalah korprodi pendidikan pasca ya. Lingkungan. Jadi silahkan jika ingin melanjutkan S3. Kemudian di sini ada Pak Ridwan, Pak disebut terus nih Pak satu anak-anaknya nih Pak Ridwan. Pak Ridwan sekarang jadi wakil BPS Lab School ya, di Lab School. Sebelumnya Pak Ridwan adalah wakil rektor di UNJ. Kemudian ada Pak Edit adalah ada Prof. Rukai Pak suaranya ini ya. Bukanya ya. Jadi mudah-mudahan bisa bersilaturahim lagi kepada kita semua. Amin. Bu Yuli boleh sedikit Bu Yuli. Ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini barusan saya di WA sama Pak Zainuddin. Pak Zainuddin sebenarnya masih ketua MGMP DKI. Beliau gabung di sini tapi karena kondisi sinyalnya kurang bagus jadi nggak bisa ikut berinteraksi. Nah Pak Zainuddin ini juga ketua AGKI Bu Nahdiana. AGKI itu Asosiasi Guru Kimia Indonesia. Jadi kita sebetulnya guru kimia itu punya asosiasi yang namanya AGKI, Asosiasi Guru Kimia Indonesia. Dia beda dengan PGRI dan sebagainya. Hanya kita fokusnya di konten. Jadi bagaimana mengembangkan pembelajaran, bagaimana mengembangkan konten-konten kimia. Jadi arahnya menuju ke profesional, tidak ke kesejahteraan, tidak ke arah kebijakan dan sebagainya. Jadi murni untuk mengembangkan profesional. Jadi Bapak Ibu yang belum bergabung dengan AGKI bisa bergabung dengan AGKI. Kita seluruh Indonesia itu AGKI. Mungkin itu Bu Nahdiana. Terima kasih informasinya Bu Maria. Insya Allah nanti kita tindak lanjuti ya Bu. Baik. Bapak Ibu dosen ada lagi yang mau disampaikan sebelum? Saya cuma ini ya Pak Bu Yuli. Hello
Mbak saya nih, Mbak Kadarwati, apa kabar? Biasa. Tuan. Diana, selamat ya. Alhamdulillah mendengarnya seneng. Mas Ridwan masih ganteng aja dari dulu tuh. Iya, masih begitu gitu aja. Awet muda tuh Mas Ridwan. Hamidah, alhamdulillah. Mimit gimana Mimit? Kabarnya Mimit? Istrinya udah nambah tuh istrinya. Apa? Waduh, ini siapa lagi, banyak juga ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan nanti akan lebih besar lagi ya. Ya, insya Allah. Kata Bu Maria tuh alumni kita ada 2.000, Pak. Waduh, 2.000. Kita 2.000 kalau mulai dari Restoran ya. dari tahun 70-an itu 2.000. Wow. Jadi banyak. Saya mohon maaf ketiduran tadi. Ya, mungkin jika Bu Ella bisa tunjukkan semua slide-nya atau gimana? Bisa ya? Gimana ya, foto atau gimana, Bu Maria? Yang ini yang menampilkan yang semua mungkin bisa menampilkan videonya kali, biar ada harga ininya nanti kita di itu. Gimana Bu Maria di gimana? Konsultan foto ya, Bu Maria. Konsultan foto. Ditampilkan semua aja videonya. Ibu mungkin Bapak Ibu Tati Rohyati, Bu Woro Puspawati nih yang ada lagi di sibuk layar. ini nyiapin buka mungkin. Buka ya. Juga buat dokumentasi ya. Iya. Juga yang Mbak Ella nih kayaknya Bu Woro Puspawati, ayo ditampilkan. Nah, oke. Silakan Mbak Ella. Udah? Oke, saya 1, 2. Mana C ya? C apa gimana? C. Chemistry 1, 2, 3. Enggak, sekali lagi. Bentar ada yang tambah. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah. Chemistry. Alhamdulillah. Fotonya Mbak Ella. Siapa Diding? Ya. Silakan kalau mau saya hello lagi. Tapi kegiatannya sudah berakhir. Yang mau masak, silakan yang mau masak. Nggak bisa masak. GoFood aja, GoFood. Yang mau kirim takjilan juga boleh. Apa Pak Agung? Baca doa Pak Agung. Oh iya Pak Agung, baca doa benar. Baca doa. Ayo Pak, 1 menit Pak menjelang buka nih. Doa buka puasa. Ayo, ini amanah ini. Oke. Baca doa Mas Diding. Pak Agung aja, Pak Ustadz aja, Pak Ustadz. Nah, udah siap kan? Ini ada amanah untuk baca doa. Silakan. Apa tadi itu namanya? HKI ya? AGKI Pak Agung. AGKI. Ya. Ayo silakan. Saya mengambil. KJKI apa Pak Agung? AGKI. Ya, internet. Panjangannya apa Mas Diding? Asosiasi Guru Kimia Indonesia. Asosiasi Guru Kimia Indonesia. Asosiasi Guru Kimia Indonesia. Pak Agung nanya apa nih? AGKI. Agung diminta doa malah nanya, orang mau ditutup. Doa aja Pak Agung. Aduh Pak Agung. Maghrib ini. Diding silakan. Ria. Agung, doain. Udah tutup aja kali Bu Yuli. Pak Afrizal. Pak Afrizal. Ya. Pak Agung udah betul. Ayo Pak Afrizal. Tampilannya kok nggak ada. Pak Agung. Pak Sukro. Banyak ustadznya yang lebih senior. Ini nggak cukup waktunya temu kangen. Kasukrola. Jangan sampai saya loh yang baca itu lah. Hijab kabul. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan wajah kita. Alhamdulillah wa syukru alaika. Baik, Rabbana hablana min ajwaini wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzlamna anfusana wa idza taghfirna wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Berikan kemudahan kepada kami dalam melakukan Amin. Amin. Sukro hilang. Halo Pak Sukro. Itu namanya doa dalam hati. Oh iya, oke. Amin.
Amin. Amin, udah. Pas ukurannya hilang. Ada, udah ada Pak, ukurannya udah ada. Udah ada, mana? Udah ditutup tadi. Pokoknya diaminin aja. Udah ditutup. Selesai. Ya udah Bapak Ibu ya. Senang ya. Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Bapak Ibu dosen, barakallah semuanya Bapak Ibu. Sehat-sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Makasih Didi. semuanya. Ya, Pak Agung. Pak Sukro. Hasanah wa qina azabannar. Amin. Pak Agung. Agung doa sendiri jadinya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Woro ngapain sana, Bu Woro? Hai. Kok tampil terus, saya nggak tampil-tampil. Itu tampil kelihatan. Gantian dong. Kita nggak bisa semuanya tampil di layar ya. Iya ya, cuma beberapa Maria, ya. ini tetangga saya. Iya ya. Tetangga saya. Bu Woro tetangga Ditutup ya saya, Bapak Pak. Ibu ya.